Bab 41.1, Akron, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Desas-desus tentang laboratorium ke-11 di ruang bawah tanah menara sihir merah telah mencapai Hera, menyebabkan dia memiringkan kepalanya karena penasaran. Laboratorium 11 digunakan hampir secara eksklusif oleh Eugene, tetapi rumor tentang suara ledakan dan getaran konstan yang datang dari sana telah menyebar sejak beberapa hari yang lalu. Suara ledakan dan getarannya bahkan bisa sampai keluar laboratorium. Keistimewaan magis menara merah sihir adalah sihir pemanggilan. Jenis sihir ini memiliki banyak variabel yang perlu diperhitungkan selama proses pemanggilan, sehingga sihir secara keseluruhan cenderung agak fluktuatif. Karena itu, ledakan dan getaran biasa terjadi, jadi semua laboratorium telah diamankan secara menyeluruh terhadapnya. Dengan tingkat sihir Eugene, seharusnya tidak ada cara untuk membuat ledakan yang bisa terdengar dari luar ruangan, tapi belakangan ini, Hera disibukkan dengan berbagai hal. Meskipun dia telah beristirahat setelah proyek penelitiannya sebelumnya, dia sangat terinspirasi oleh keberhasilan Eugene dalam menggunakan inti sebagai pengganti lingkaran. Jadi Hera berhenti bekerja sebagai pustakawan dan fokus pada persiapannya untuk proyek penelitian baru. Dia tidak dapat kembali ke laboratorium Eugene sejak kunjungan terakhirnya karena hal ini. Namun, berkat perintah dari Master Menara, bersama dengan rumor ini, Hera tidak bisa lagi tinggal di laboratoriumnya sendiri. Penyihir muda sering menghadapi masalah. Ketika seseorang pertama kali mulai berlatih sihir, mereka bisa terjebak dalam mengulangi eksperimen tertentu karena antusiasme mereka yang berlebihan dan akhirnya melukai diri mereka sendiri meskipun mereka memiliki bakat yang hebat. Hera tidak ingin bocah mengerikan dengan bakatnya yang melimpah itu menderita cedera yang tidak perlu karena penggunaan sihir yang berlebihan. Tuan Eugene, dia memanggil. Rumor seringkali sangat dibesar-besarkan. Laboratorium ruang bawah tanah sepi seperti biasanya, tanpa tanda-tanda ledakan atau getaran ketika Hera tiba. Merasa lega dengan fakta ini, Hera segera mengetuk pintu laboratorium 11. Cody. Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan pertanyaannya, ada ledakan keras. Kuong. Bersamaan dengan suara keras ini, pintu laboratorium 11 mulai bergetar. Terkejut, Hera segera mengeluarkan tongkatnya dan memegangnya di depannya sebelum membuka pintu tanpa ragu-ragu lagi. Tuan Eugene, apakah kamu baik? Sekali lagi, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Rahang Hera jatuh pada adegan yang terjadi di depan matanya. Lantainya tertutup retakan halus, tanpa ada tempat yang terlihat utuh. Eugene dibiarkan bergoyang dalam kabut mana yang tebal dan bergolak. Itu jelas merupakan lokasi kecelakaan. Dengan cemberut, Hera mengayunkan tongkatnya. Astaga! Seluruh kabut mana yang mengepul segera menghilang. Tuan Eugene. Sekali lagi, dia tidak bisa menyelesaikan apa yang dia katakan. Kali ini, kata-kata Hera terhenti saat dia menurunkan tongkatnya. Namun di tengah suaranya yang melemah, Hera terpaksa menelan ludah. Fiu! Eugene menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya dan menyeka keringat yang menutupi tubuhnya. Berdiri di tengah laboratorium, Eugene hanya mengenakan celana yang nyaman. Dengan kata lain, ini berarti tubuh bagian atas Eugene, yang bersinar karena keringat, dapat terlihat dengan jelas. Jenis 17 tahun yang memiliki tubuh seperti itu. Hera bertanya-tanya tidak percaya. Sambil meneguk lagi, Hera perlahan mengalihkan pandangannya ke samping. Tapi sebelum dia melakukannya, dia dengan halus melihat lagi ke tubuh Eugene. Meskipun ini tidak terjadi pada semua penyihir, sebagian besar penyihir memiliki fisik yang buruk. Karena sebagian besar pekerjaan mereka dihabiskan untuk duduk-duduk dan meneliti, tanpa apapun yang membuat mereka bergerak dan berkeringat, anggota tubuh mereka semakin kurus bahkan ketika perut mereka menggelembung keluar. Setidaknya di menara sihir merah, tidak ada satupun penyihir dengan tubuh yang dipahat seperti Eugene. Meskipun Lovelian merawat dirinya sendiri secara teratur, otot-ototnya tidak setebal Eugene. Hera menghitung dalam hati, 1, 2, 3, S6. Ini adalah pertama kalinya dia melihat six-pack yang sebenarnya. Hera menelan ludah sekali lagi sebelum mundur beberapa langkah. Kemudian, setelah menyadari kesalahannya, dia merasakan kejutan dan menatap Eugene sekali lagi. Ini kebetulan memberinya pandangan lain tentang tubuhnya yang telanjang. Hera tergagap meminta maaf, aku minta maaf. Aku seharusnya menunggu balasan sebelum masuk, tapi ada suara keras, jadi aku. Tidak apa-apa, jawab Eugene dengan ekspresi acuh tak acuh. Memanggil para sylph yang bermain-main di udara di sekitarnya, dia menyuruh mereka meniup keringat yang menetes di tubuhnya. Konten iklan. Saya akan merespons, tetapi saya ingin menyelesaikan apa yang saya lakukan terlebih dahulu, jelas Eugene. Apa yang kamu lakukan? Bolehkah saya bertanya apa itu sebenarnya? Hera bertanya setelah menguasai pikirannya yang gemetar. Dia mengira dia mungkin telah berlatih sihir pemanggilan, tetapi setelah melihat sekeliling laboratorium, sepertinya bukan itu masalahnya. Hera mengamati, aku tidak melihat lingkaran sihir. Tapi apa itu? Sebuah fragmen dari beberapa logam yang tidak diketahui tergeletak di tengah laboratorium. Lantai di sekitarnya telah retak dan terbalik, tetapi area di bawah fragmen itu utuh tanpa bekas kerusakan. Saya sedang melatih mana saya. Saya juga menggabungkannya dengan beberapa latihan sihir, jawab Eugene sambil mengangkat bahu. Itu seminggu setelah insiden di Bolero Street.
Yujin telah menghabiskan sebagian besar hari-harinya di dalam laboratorium ini. Ini untuk melatih sihir dan mana dengan menggunakan pecahan pedang cahaya bulan sebagai target. Hasilnya tidak terlalu memuaskan. Bahkan cahaya pedang yang dia ciptakan dengan mengerahkan semua keinginannya akan menghilang begitu mendekati pecahannya. Hal yang sama berlaku untuk sihir, dan bahkan Sylph yang dia panggil tidak akan mendekati pecahan pedang cahaya bulan. Ketika dia mencoba dengan paksa memerintahkan mereka untuk melakukannya, saat mereka mendekat, mereka akan dibuang kembali ke alam roh. Namun, itu tidak seperti sama sekali tidak ada hasil. Pada awalnya, mantranya akan hancur bahkan sebelum bisa meledak, tapi sekarang mungkin baginya untuk secara paksa memegang mana yang tersebar dan menyebabkan ledakan di sekitar fragmen itu. Itu berarti bahwa kohesi mananya semakin kuat. Pelatihan sihir, tanya Hiera penasaran. Seperti ini, Yujin mendemonstrasikan. Alih-alih menjelaskan hal-hal selangkah demi selangkah, Yujin segera mengucapkan mantra. Selama seminggu terakhir, mantra yang paling sering dia gunakan adalah rudal ajaib dan bola api lingkaran pertama. Mata Hera bergetar karena kecepatan dia mengucapkan mantra ini. Dia menjadi lebih cepat, dia menyadari. Meskipun Yujin sudah luar biasa cepat terakhir kali dia melihatnya ketika dia pertama kali mengucapkan mantra itu, kecepatannya saat ini bahkan lebih cepat daripada saat itu. Pada pandangan pertama, kecepatannya cukup untuk membuatnya merasa seperti dia mungkin menggunakan gulungan sihir sebagai gantinya. Tapi itu bukan gulungan. Baru saja, apakah dia benar-benar secara pribadi mengaktifkan mananya? Dan benar-benar menggunakan intinya seperti lingkaran? Hera bertanya pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Tidak adanya mantra tidak lagi mengejutkan. Meskipun mungkin lebih cepat, itu bukan satu-satunya hal yang aneh tentang mantra Yujin. Hera memperhatikan dengan seksama struktur mana yang membentuk mantra Yujin. Strukturnya begitu ketat dan canggih sehingga sulit dipercaya bahwa ini diciptakan oleh keterampilan Yujin dalam sihir. Kohesi mana juga sangat kuat, sampai pada titik di mana akan sulit untuk menemukan dispel yang mampu meruntuhkan strukturnya. Tidak ada yang akan percaya bahwa ini hanyalah rudal sihir lingkaran pertama dan bola api. Apakah kamu berlatih teknik duel sihir? Tanya Hiera ragu. Fakta bahwa mantranya sulit untuk dihilangkan berarti bahwa Yujin akan memiliki keunggulan dalam duel magis. Karena ini juga akan memperkuat kekuatan mantranya, Yujin saat ini akan mampu menghadapi penyihir di level yang lebih tinggi tanpa mundur. Meskipun itu memiliki efek itu, aku lebih fokus pada pelatihan kualitas keseluruhan manaku. Saat dia mengatakan ini, Yujin membiarkan mantranya menghilang. Alih-alih menyebar ke sekelilingnya, mana segera menelan tubuh Yujin. Transisi antara menggunakan mana untuk mantranya dan formula api putih mengalir semulus air. Hera akhirnya membuat pengamatan, sepertinya kamu telah mencapai beberapa hasil. Ya, jawab Yujin sambil tersenyum. Saat dia menenangkan dadanya, yang berdebar karena terkejut, Hera menatap Yujin. Api putih bersih yang telah menelan tubuhnya memancarkan rasa intimidasi yang sulit untuk dijelaskan. Namun, wajah Yujin masih mempertahankan kesan naif seperti biasanya karena penampilannya yang masih muda. Dengan wajah seperti itu, untuk berpikir dia memiliki tubuh yang beriak dengan otot-otot seperti itu. Hera menamparkan dadanya, yang terus berdebar tidak patuh, dan mulai batuk. Hera mengingatkannya, tidak apa-apa selama kamu tidak terluka. Tapi Sir Yujin, tolong jangan memaksakan diri terlalu jauh. Jika Anda terluka, Anda bukan satu-satunya yang akan menderita, baik kepala penyihir dan menara sihir merah akan ditempatkan di posisi yang sulit. Ya, aku akan berhati-hati, Yujin mengangguk patuh sambil tersenyum. Hera tidak hanya bersikap sopan dengan peringatan ini.